Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul termulia kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali melalui kajian online mingguan bersama Ustadz Saiful Rahmat. Biasanya kita membahas tentang kitab Al-Kabair, tentang dosa-dosa besar. Cuma khusus untuk kali ini temanya kita berhubung dengan bulan Dzulhijjah, temanya kita ganti dengan ada apa dengan Dzulhijjah. Baik Ustadz, untuk waktunya kami persilakan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya, baik Pak. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah Allah Rabbul Alamin masih memberi kepada kita kesempatan berjumpa, bertemu, bertatap muka di kesempatan sore hari ini, Ahad 3 Juli atau bertepatan juga dengan 3 Zulhijjah, walaupun mungkin bisa jadi ada di antara ikhwan, akhwat ya, yang meyakini hari ini adalah hari keempat Zulhijjah begitu. Nah, insya Allah kita akan coba membahas di kesempatan kali ini tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan bulan Zulhijjah. Akan tetapi sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan di kesempatan sore hari ini adalah bagian dari amal soleh kita di sisinya, amal kebaikan kita yang kelak akan kita petik manfaatnya di akhirat nanti, yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan memasukkan kita ke dalam surga firdausnya yang penuh dengan kenikmatan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad, yang biasanya kita membahas sebuah kitab yang berkenaan dengan dosa-dosa besar, yaitu kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Akan tetapi di kesempatan kali ini khusus kita membahas ya, yang berkaitan dengan Zulhijjah. Diberi tema, diberi judul, ya, yaitu ada apa dengan Zulhijjah. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita akan coba membahas ya. Namun sebelumnya saya akan share, saya bagikan kepada Bapak Ibu materi yang akan coba kita bahas di kesempatan sore hari ini. Baik. Ada apa dengan Zulhijjah? Ini insya Allah kita akan coba bahas. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini hal-hal yang akan coba kita pahami ya, insya Allah di kesempatan hari ini. Yang pertama adalah sekilas tentang waktu. Di waktu ini adalah waktu yang sangat berharga. Insya Allah nanti kita akan bahas sedikit gitu ya. Nah, yang kedua adalah pengertian bulan Zulhijjah dan awal penamaannya. Kenapa disebut Zulhijjah? Dari mana penamaannya ini berasal? Demikian. Kemudian juga
nanti kita akan coba bahas keistimewaan bulan Dzulhijjah dan juga keutamaannya. Apa keutamaannya, apa keistimewaannya, apa kelebihannya dibanding dengan bulan atau hari-hari yang lainnya, insya Allah kita akan coba bahas nanti ya. Kemudian yang keempat adalah jenis amalan yang disunahkan untuk diperbanyak di bulan ini, ya, khususnya di 10 pertama, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini apa saja yang kita lakukan ya insya Allah. Kemudian yang kelima ini adalah khusus yang kita bahas tentang saum Arafah. Tentang saum Arafah ya, di antara sunnah yang nanti kita akan amalkan adalah saum Arafah. Nah, berkenaan dengan saum Arafah ini, mana yang jadi patokan? Apakah tanggal 9 ataukah wukuf? Ya. Apakah ketika orang-orang yang berhaji di Saudi Arabia ya, yang sedang berwukuf, yang jadi patokan kita saum Arafah ini, ataukah tanggalnya, tanggal 9? Ini nanti kita akan bahas insya Allah ya. Berdasarkan pemahaman para ulama, kutipan-kutipan mereka, dan hujah-hujah mereka insya Allah. Kemudian yang keenam adalah hukum beda waktu dengan negeri Saudi. Nah, bagaimana ketika qadarullah ya, sekarang kan kita dengan Saudi berbeda. Nah, Saudi sekarang tanggal 4. Sekarang tanggal 3, pemerintah kita ya. Walaupun ada sebagian kita yang meyakini mereka tanggal 4 begitu. Nah, ini bagaimana ini? Apabila terjadi perbedaan seperti ini, bagaimana kita menyikapinya? Apa yang harus kita lakukan ya yang berkenaan dengan hal ini ya, insya Allah ini hal-hal yang akan coba kita bahas ya di kesempatan sore hari ini ya insya Allah. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita akan coba bahas yang pertama ini tentang sekilas waktu ya. Apa itu waktu? Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ulama katakan ya bahwasanya al-waktu, ini saya tulis, al-waktu ra'su mali kulli abdin. Bahwasanya waktu itu adalah modalnya setiap hamba. Jadi Allah memberikan modal kepada kita berupa waktu. Sebagaimana seseorang yang memberikan modal kepada orang lain berupa harta begitu, ya. Untuk apa? Untuk dikelola. Untuk dikelola. Agar apa? Agar dia bisa bertahan hidup, agar dia bisa menghasilkan sesuatu yang bisa diberikan kepada orang tuanya, kepada kerabat dan lain sebagainya. Nah, maka Allah Rabbul Alamin memberikan kepada kita waktu, Bu. Waktu. Di mana waktu inilah yang akan menjadikan seseorang ya dia selamat di dunia atau selamat di akhirat atau sebaliknya ya. Justru dia celaka dunia dan celaka di akhirat. Jadi sekali lagi, waktu ini ya adalah modal seluruh hamba, modal setiap kita. Itu adalah waktu. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ada di antara kita yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika dia mati, ketika dia meninggal, karena dia banyak amal soleh, karena dia telah mengamalkan atau dia telah memanfaatkan, memaksimalkan waktu, maka dia akan mendapatkan kenikmatan dunia, kenikmatan di akhirat. Demikian. Nah kemudian, yang kedua ada manusia yang menyepelekan waktu, membuang-buang waktu. Ya subhanallah. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mencelakakan dirinya. Mencelakakan dunia dan mencelakakan akhiratnya. Waliyadzubillah, sumana'udzubillah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, maka Allah Ta'ala sampai bersumpah atas nama waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi waktu. Demi al-asr. Ada yang menafsirkan itu waktu asar. Ya. Ada yang menafsirkan bahwasanya al-asr itu adalah seluruh waktu-waktu. Begitu. Jadi dari awal sampai akhir. Jadi demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya, maka perlu kita perhatikan sekali lagi ya, bahwa orang yang rugi adalah orang yang ketika dia menyepelekan waktu. Ya. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita coba lihat di sini ada sebuah kalimat. Biasanya kajian di keluarga biasa, cuma kan online dari pandemi sampai sekarang. La nafrahu bil ayyamin naqtuha. Ini sebuah syair Bapak Ibu. Ini sebuah syair.
Maka ini dikatakan kita selalu berbangga dengan hari yang dijalani. Padahal ini sebuah syair. Inna la nafrahu bil ayyami naqtauha. Kita ini berbahagia, kita berbangga-bangga, kita bersukacita. Kita bersuka cita. Bil ayyami naqtauha, dengan hari-hari yang kita jalani, Bapak Ibu. Kita bersukacita dengan hari-hari yang kita jalani. Wa kullu yaumin, padahal setiap hari, setiap saat, setiap hari ya, madha yang berlalu, yudni minal ajal, itu mendekatkan kita kepada ajal, kepada kematian. Allah musta'an. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, setiap hari kita bersukacita, setiap hari kita bahagia, kita bertemu dengan hari yang baru, kita bertemu dengan hari yang baru, kita bahagia, senang. Apalagi dalam keadaan sehat, apalagi dalam keadaan berkecukupan, kita senang. Ya, innala nafrahu bil ayyamin naqtauha, kita semuanya bersenang-senang, bersukacita dengan hari-hari yang kita jalani. Wa kullu yaumin madha yudni minal ajal, padahal setiap hari yang berlalu itu akan mendekatkan kita kepada ajal. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, misalnya usia kita 60, 70 tahun atau 80 tahun, jarang orang yang sampai melalui 80 tahun. Ibu Bapak yang semoga Allah muliakan, benar. Usia kita Allah tentukan, kadang sebelum 20 tahun itu sudah meninggal. Sudah 30 tahun sudah meninggal, betul. Maka kita harus perhatian ini ya. Tidak ada orang yang yakin dia itu akan menyentuh 60, 70 atau 80 tahun, belum tentu. Ya, bisa jadi 20 tahun dia sudah dicabut nyawanya, 30 tahun dia sudah dicabut nyawanya, Bapak Ibu. Ya. Akan tetapi yang harus kita perhatikan, kalau manusia kebanyakan usianya 70 tahun, kita hari ini mohon maaf, kita sekarang usia 67, 68 tahun, maka waktu kita ini semakin dekat dengan ajal, semakin dekat dengan ajal. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, setiap saat kita akan mendekat kepada yang namanya kematian. Inna lanafrahu bil ayyami naqtauha wa kullu yaumin madha yudni minal ajal. Kita semuanya berbangga-bangga, bersenang-senang dengan hari-hari yang kita jalani. Akan tetapi justru setiap hari itu yang berlalu itu justru mendekatkan kita kepada ajal. Nah, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini sedikit ya, kita berkenan dengan waktu yang alhamdulillah. Nah, ini yang harus kita syukuri Bapak Ibu. Alhamdulillah kita bertemu dengan lagi Dzulhijjah. Alhamdulillah. Syukuri ini Bu. Kita bisa bertemu lagi dengan bulan Dzulhijjah. Allah pertemukan kita dengan Dzulhijjah. Kemarin kita pertemukan dengan dipertemukan dengan Ramadan. Alhamdulillah kita Allah pertemukan dengan bulan Dzulhijjah. Nah, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan, apa yang kita hal-hal apa saja yang kita lakukan ketika kita bertemu Dzulhijjah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, maka kita akan coba membahas insya Allah di kesempatan hari ini atau sore hari ini ya tentang bab yang ini. Lanjutkan Bapak Ibu. Baik. Allah istimewakan sebagian waktu, ini waktu ya, di atas sebagian lainnya. Para ulama katakan mayyazallahu ta'ala ba'dal ayami ala ba'din. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan. Mayyaza itu mayyaza, mengistimewakan. Ba'dal ayam, sebagian hari. Sebagian hari boleh, sebagian waktu boleh. Ala ba'din, dibandingkan atau di atas sebagian lainnya. Sebagian lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan sebagian hari dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya, dengan sebagian yang lain. Demikian. Seperti apa? Tatafdili yaumil jumu'ah. Sebagaimana Allah taala telah memberikan keutamaan atau melebihkan hari Jumat dengan hari-hari yang lainnya dibandingkan dengan hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa. Allah lebihkan hari Jumat itu. Ya. Ini Allah memang lebihkan begitu. Wa yaumi arafata wa ghairihima. Kemudian Allah pun melebihkan ya contohnya yaum Arafah, hari Arafah dengan selainnya. Ya, dengan selain hari Arafah. Begitu. Kama mayyaza ba'dha syuhuri ala ba'din.
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala demikian pula telah mengistimewakan sebagian bulan di atas sebagian bulan yang lainnya. Sebagaimana? Seperti apa? Kasyahri Ramadan wa Sya'ban wal ashhuril hurumi. Apa al-harami, Bang? Sebagaimana bulan Ramadan ya, wa Sya'ban dan bulan Sya'ban ya, wal ashhuril hurum. Jadi sebagaimana Allah lebihkan bulan Ramadan dengan bulan Sya'ban, demikian pula Allah lebihkan juga dengan bulan-bulan haram lainnya. Jadi Allah lebihkan bulan Ramadan daripada bulan yang lain. Allah lebihkan bulan Sya'ban dengan bulan yang lain. Demikian pula Allah lebihkan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, ini 4 bulan ini Allah lebihkan di antara bulan-bulan yang lainnya. Memang ini adalah hak prerogatif Allah ya. Bahwasanya Allah Rabbul Alamin berhak untuk melebihkan salah satu dibanding yang lainnya. Allah lebihkan satu suku dengan suku lainnya, contohnya Quraisy. Ila fi Quraisy, ila fi imri'alat asyita'i was-saif, begitu kan? Allah lebihkan. Allah lebihkan Mekah daripada negeri yang lainnya. Demikian. Allah letakkan di situ ada Makkah. Ada apa? Ada Ka'bah. Di Madinah ada Masjid Nabawi, ada rumah Rasul SAW. Nah, disitulah Allah lebihkan satu tempat dengan tempat yang lainnya. Allah lebihkan satu bulan dengan bulan lainnya. Allah lebihkan satu hari dengan hari-hari yang lainnya. Ini adalah hak prerogatif Allah Rabbul Alamin. Ya, kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Nah, kemudian apa itu Dzulhijjah? Ya. Dari Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini tentang penamaan bulan Dzulhijjah. Kata para ulama, wa syahrul Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah itu wa syahrul akhir minas sanatil qamariyah, adalah bulan akhir, bulan terakhir. Bulan terakhir minas sanatil qamariyah, dari bulan Qamariyah. Qamariyah itu Hijriah. Disebut Qamariyah ya berdasarkan bulan Bapak Ibu ya. Jadi berdasarkan peredaran bulan, hilal terbit bulan sampai nanti terbenam akhir bulan, demikian. Wa summiya bihadzal ismi mundu ayyamil jahiliyah. Di mana Dzulhijjah ini dinamakan dengan nama ini, ya, bulan Dzulhijjah ini diberi nama dengan bulan Dzulhijjah itu mundu ayyamil jahiliyah, sejak awal-awal ketika di zaman jahiliyah. Jadi Bapak Ibu di zaman jahiliyah juga ini nama bulan itu sudah nama bulan jahiliyah, bulan Dzulhijjah. Jadi bukan dinamai oleh Rasul, bukan dinamai oleh Nabi Dzulhijjah itu, tapi dinamai udah dari waktu lampau, yaitu ketika zaman jahiliyah pun sudah namanya Dzulhijjah. Li'annal Araba, karena yang namanya orang-orang Arab itu, karena orang-orang Arab itu kanat tahujju fihi, mereka itu berhaji pada bulan tersebut, di bulan Dzulhijjah. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, memang orang-orang Arab ya, itu kan keturunan siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nah, ketika mereka karena keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, maka agama mereka adalah agama yang apa? Yang mewarisi syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka akhirnya mereka selalu melaksanakan haji dan melaksanakan umroh. Jadi orang-orang jahiliyah itu mereka juga melaksanakan haji, melaksanakan umroh, akan tetapi banyak penyimpangan, banyak kekeliruan, banyak kesesatan. Salah satunya adalah mereka berhajinya itu dalam keadaan telanjang, uryanan, dalam keadaan telanjang. Nah, jadi orang Arab dahulu pun sudah melaksanakan haji. Kenapa? Karena agama mereka adalah warisan dari agamanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ismail tinggal di Makkah, kan begitu ya, berbaur dengan orang-orang Yaman saat itu kan, sehingga terus turun-temurun menjadi penduduk Makkah, ya demikian. Selanjutnya wa tasmiyatuhu bidzulhijjah, dan penamaan dengan nama Dzulhijjah, hiya tasmiyatul akhirah, adalah penamaan yang terakhir. Jadi tidak ada lagi penamaan bulan Dzulhijjah itu sebelumnya itu ya ada gitu memang. Sekarang itu sudah terakhir, Dzulhijjah tidak berubah lagi begitu. Id kanat lahu asma'un qablaha, asma'u qablaha. Padahal ya sebelumnya bulan Dzulhijjah itu memiliki nama. Jadi memiliki nama selain Dzulhijjah dulu itu. Selain
Dzulhijjah ada nama-nama yang lain. Faqad kana yusamma musbilan inda Samud. Di mana Dzulhijjah itu dulu dinamakan dengan nama bulan musbil. Ya. Yaitu apa? Inda Samud, yaitu menurut kaum Samud ya. Kaum Samud inilah kaum Arab kuno Bapak Ibu. Arab kuno. Nah, orang Arab kuno ini sudah selesai, sudah hangus ya, sudah apa, tidak ada lagi apa namanya generasinya, sudah mati semua ya. Ketika Allah azab mereka kaum Samud itu ya dengan siksaan sebagaimana di dalam Al-Qur'an. Nah, dahulu sebelum dinamai Dzulhijjah namanya Musbil ya. Wa kanat yu'rafu indal Arabi al-aribati bi na'as wa bi barak li'anna al-ibil kanat tabruku fihi. Dan bulan tersebut dikenal ya di sisi orang-orang Arab Aribah. Ini kalau kita belajar sirah itu orang Arab itu ada 3 ya. Ada apa? Ada 3 atau ada 4. Pertama ada Arab, tadi ada Arab Samud, Arab kuno begitu ya. Kemudian ada Arab Aribah, ada Arab Musta'ribah. Nah, jadi Arab Aribah, Arab yang memang keturunan Yaman, orang-orang keturunan Yaman, orang-orang Arab asli begitu ya. Kalau Musta'ribah itu campuran, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu campuran ya. Jadi Nabi Ismail keturunannya Nabi Ismail itu nanti campuran ya. Dari apa? Dari orang-orang Arab Yaman ya dengan keturunannya Nabi Ismail. Nabi Ismail kan bukan orang Arab, dari Babylon. Sebagaimana negerinya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, demikian ya. Maka bercampurlah begitu apa namanya keturunannya ya, maka disebut dengan Arab Musta'ribah, Arab campuran. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah Arab campuran. Kenapa? Ya karena keturunan Nabi Ismail, bukan asli orang Yaman, bukan asli orang Arab, demikian ya. Nah, dinamakan dengan Na'as atau Barak. Ini Barak itu atau Burk ya. Barak itu adalah tempat ininya unta, tempat menderumnya unta ya, tempat tidurnya, tempat istirahatnya unta, tempat ngagolerna unta gitu apa ya bahasanya, tempat apa namanya ya, tempat unta itu menderum gitu ya, duduk atau apa terlentang seperti itu ya. Li'an al-ibila kanat tabruku fihi, karena ibil itu apa namanya unta ya, itu menderum di bulan itu, maksudnya ditidurkan di bulan itu atau disembelih di bulan itu ya. Inilah dinamai bulan apa? Dzulhijjah ya, karena tempatnya unta saat itu ketika menderum. Disebut Dzulhijjah juga. Dzu itu kan memiliki hijjah itu haji ya, artinya bulan yang memiliki aktivitas atau amalan haji, maka disebut Dzulhijjah ya. Allahu a'lam ya. Kita lanjutkan dulu. Ini tidak terlalu penting sebetulnya, tapi nggak apa-apa lah saya sebutkan. Nah, kemudian Dzulhijjah huwa syahrul haji fil Islam. Maka bulan Dzulhijjah itu adalah bulannya haji di dalam Islam. Dalam agama Islam, Dzulhijjah adalah bulannya haji. Wa qad qala Allah Ta'ala fiha, dan mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Dzulhijjah ini, al-hajju ashhurun ma'lumatun. Haji adalah bulan-bulan yang telah diketahui, yang sudah diketahui. Faman faradha fihinnal hajja, barang siapa ya di mana ia terkena kewajiban haji pada bulan tersebut, fala rafasa wala fusuq wala jidala fil haji, maka dia tidak boleh berbuat rafas, berbuat kotor, berbuat cabul, berbuat apa, berkata-kata yang tidak senonoh, wala fusuq, dan juga dia tidak boleh berkata atau berbuat fasik, wala jidala fil haji, dan dia tidak boleh berjidal, berbantah-bantahan, berselisih fil haji ketika mereka melaksanakan haji. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah, maka apapun yang kalian lakukan berupa kebaikan, Allah akan mengetahuinya. Allah pasti tahu. Gitu kan? Apapun yang kita lakukan Allah tahu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian, sesungguhnya bekal yang paling bagus adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal pikiran ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga muliakan ya, di sini dijelaskan bahwasanya al-hajju ashhurun ma'lumat,
haji itu adalah pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Jadi tidak asal di bulan-bulan yang lain. Ya, hanya bulan tertentu. Bulan Syawal, kemudian bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Itu pun 1 sampai tanggal 10. Itulah bulan-bulan apa tadi? Haji. Ya. Kemudian kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Nah, keutamaan bulan Dzulhijjah. Bagaimana keutamaan bulan Dzulhijjah? Pertama, di dalam Al-Quranul Karim Bapak Ibu. Jadi keutamaan bulan Dzulhijjah di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa azin finnasi bil haji. Ya, berikanlah izin kepada manusia untuk melaksanakan haji. Yaitu karijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Ya. Di mana ya, mereka akan mendatangimu, mendatangi Mekah, ya, mendatangi Rasul SAW, rijalan, yaitu dalam keadaan berjalan kaki, berbondong-bondong mereka berjalan kaki untuk melaksanakan haji. Wa ala kulli dhamirin, dan juga mereka berada di atas unta-unta yatin min kulli fajjin amik, di mana mereka itu datang dari lembah-lembah yang sangat jauh begitu ya, pedalaman dari negeri-negeri yang sangat jauh. Untuk apa? Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manafi'a lahum, ya, manfaat-manfaat bagi mereka. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka berzikir kepada Allah, mengingat nama Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang sudah diketahui. Surah Al-Hajj ayat 27 dan 8. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, saya hapus dulu. Di sini ada ayyam ma'lumat. Ada hari-hari yang diketahui. Apa yang disebut dengan ayyamun ma'lumat? Hari-hari yang diketahui. Nah, maka Ibnu Katsir radhiyallahu rahimahullahu taala, beliau ya menjelaskan di dalam tafsirnya tentang ayat ini dengan perkataan beliau, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al ayyamul ma'lumat, ya, hari-hari yang sudah diketahui. Ini nih maksudnya nih. Nah, ini nih yang disebut dengan hari-hari yang sudah diketahui adalah apa? Ayyamul Ashr, yaitu hari-hari yang 10. Maksudnya apa? 10 di awal bulan Dzulhijjah. 1, 2, 3 sampai 10 Dzulhijjah. Itu yang disebut dengan ayyamun ma'lumat. Ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, di sini jelas bahwasanya awal mula bulan Dzulhijjah sudah diisyaratkan, sudah diketahui dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya berdasarkan Al-Qur'an tadi dan penafsiran dari Ibnu Katsir dan yang lainnya insya Allah. Lanjutkan dulu Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada dalil yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala beliau berfirman, wal fajri, demi fajar, demi waktu fajar. Walayalin ashrin, dan demi malam yang 10. Nah, dan demi malam yang 10. Ini surah Al-Fajr ya, ayat 1 dan ayat 2. Nah, yang dimaksud dengan malam yang 10 apa itu? Nah, Al-Imam At-Tabari ya di dalam tafsirnya beliau menjelaskan ya di dalam tafsirnya itu bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala tentang walayalin ashrin, malam yang 10 adalah apa? Hiya layali ashri Dzulhijjah, yaitu malam-malam 10 bulan Dzulhijjah ya. Jadi malam-malam 10 bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Jadi awal mula bulan Dzulhijjah 10 hari itu, inilah yang dimaksud dengan walayalin ashar, surah Al-Fajr ayat 2. Begitu. Li ijma'il hujjati min ahli ta'wili alaihi. Berdasarkan kesepakatan pendapat ya di antara ahli ta'wil, di antara ahli tafsir, maksudnya ahli ta'wil ini ya, ahli tafsir. Jadi ahli tafsir sepakat kata beliau bahwa yang disebut dengan layalin ashar, walayalin ashar, demi malam yang 10 adalah apa? Adalah layali ashri Dzulhijjah, yaitu malam-malam di 10 bulan Dzulhijjah. Demikian. Kita lihat di bawahnya. Wa aqada dzalika Ibnu Katsir fi tafsirihi li hadhil ayati. Demikian pula Ibnu Katsir beliau menegaskan, menguatkan, menegaskan di dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir li hadhil ayah, tentang ayat ini, yaitu yang tadi walayalin ashar ini,
Yaitu apa? Walayalil ashri, yang disebut dengan malam-malam yang 10, al-muradu biha, yang dimaksud adalah asyru dzulhijjah, 10 Dzulhijjah. Artinya 10 awal mula Dzulhijjah. Kama qalahu Ibnu Abbas, sebagaimana itu dikatakan Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, wa ghairu wahidin minas salaf wal khalaf, dan di antara pendapat lain dari kalangan salaf ya, ulama terdahulu, wal khalaf, ulama-ulama yang terkini, begitu ya. Bapak-ibu yang semoga Allah muliakan, ini di dalam Tafsir Ibnu Katsir. Jadi Bapak Ibu ya, di dalam Al-Qur'an jelas bahwasanya Allah Rabbul Alamin telah memberikan keistimewaan, telah memberikan kekhususan terhadap apa? Terhadap bulan Dzulhijjah ini. Khususnya 10 awal mula Dzulhijjah. Dengan apa? Dengan tadi sabda Nabi, firman Allah Ta'ala surah Fajr. Wal fajri walayalin asyr. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10 ya. Dan ayat yang tadinya ayat yang sebelumnya tadi Allah Rabbul Alamin di sini menjelaskan ya, waliyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayamin ma'lumat. Di hari-hari yang sudah diketahui, yaitu apa? Hari-hari 10 Dzulhijjah ya. Demikian. Jadi dalam Al-Qur'an ini jelas memiliki keistimewaan Dzulhijjah ini karena Allah Ta'ala telah menyebutkan di dalam surah Al-Fajr dan surah Al-Hajj ya, tadi yang sudah disebutkan ya. Tapi yang kedua Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, bagaimana Dzulhijjah ini berkaitan dengan hadis atau sunnah Nabawi. Bagaimana sunnah Nabi, bagaimana sunnah Rasul SAW atau hadis Nabi SAW yang menyatakan tentang bulan Dzulhijjah ini. Lihat. Warada dzikrul ayyamil ashri min Dzulhijjah fi ba'di ahadits Rasul SAW. Bahwasanya penyebutan hari-hari yang 10 bulan Dzulhijjah ini telah ada di sebagian hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis yang pertama Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qol, bahwasanya Nabi SAW bersabda, bahwasanya Ibnu Abbas berkata, yaqulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min ayyamin, tidak ada satu hari pun, lihat, tidak ada, lihat, saya tulis ya, satu hari pun al-amalu sholihu fiha, amal soleh fiha, pada hari tersebut, ahabu ilallahi min hadhil ayam, lebih Allah cintai daripada hari-hari ini. Maksud hari-hari ini adalah yakni ayam ashri, yaitu hari 10 hari awal Dzulhijjah. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kata Nabi, tidak ada satu hari pun ya yang lebih Allah cintai melebihi 10 hari awal Dzulhijjah ini. Masya Allah. Faqalu, dan ini Bapak Ibu sudah tahu ya insya Allah. Qalu, maka mereka bertanya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah amal jihad juga tidak bisa melampaui amal soleh yang dilakukan di 10 hari awal Dzulhijjah itu? Qala, maka Nabi menjawab, walal jihadu fi sabilillah, demikian pula jihad fi sabilillah tidak bisa menyamai amal soleh yang dilakukan di awal bulan Dzulhijjah tadi. Masya Allah. Illa rajulun, kecuali seseorang, kharaja binafsihi, yang dia keluar dengan jiwanya, wa malihi, dan hartanya, dia berjihad Bu, Bapak Ibu. Jadi keluar untuk berperang ya, bawa senjata begitu, siap mati. Kemudian dia juga berkorban hartanya, Masya Allah, membeli ini, menyumbangkan, menginfakkan, demikian. Kemudian falam yarji min dzalika bisyai, tapi sedikit pun ternyata tidak kembali. Artinya apa? Jiwanya tidak kembali, hartanya tidak balik lagi. Artinya apa? Mati dalam keadaan syahid. Mati dalam keadaan syahid, maka itu bisa menyamai amal soleh yang dilakukan di awal bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya, maka ini pernah disampaikan oleh Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Ibnu Taimiyah, dan lain sebagainya, bahwasanya ya dengan bulan Ramadan pun, Bu, Bapak Ibu ya,
dengan bulan Ramadan pun yang 10 awal bulan Dzulhijjah ini lebih baik daripada dibandingkan dengan bulan Ramadan. Ya. Sekali lagi, 10 awal Dzulhijjah ini lebih utama dibandingkan dengan bulan Ramadan. Ya, kita mengetahui bahwa Ramadan begitu mulia, begitu dahsyat amalannya dilipat gandakan. Padahal ada yang lebih dahsyat dari Ramadan. Apa itu? 10 awal Dzulhijjah. Dan ini kata Syekh Utsaimin jarang diketahui oleh orang-orang. Jarang dipahami oleh manusia awam, manusia umum. Yang tahunya mereka ya utamanya adalah Ramadan. Padahal ada yang utama dari itu adalah apa? 10 awal Dzulhijjah. Kenapa? Dengan hadis ini. Lebih utama daripada jihad. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah ulama ditanya. Syekh bin Baz ditanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya. Mana yang lebih utama? Apakah 10 hari Dzulhijjah, ya, awal Dzulhijjah, atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Kan ini kan dua-duanya dahsyat ini. Mana yang lebih utama? 10 hari di awal Dzulhijjah atau 10 terakhir di bulan Ramadan? Gitu kan? Kalau sudah di awal di akhir Ramadan. Kalau awal Ramadan ya tentunya insya Allah lebih utama adalah awal Dzulhijjah. Tapi kalau ditanya mana yang lebih utama? 10 hari terakhir Ramadan dengan 10 awal Dzulhijjah. Maka Syekhul Islam bin Baz dan lain sebagainya mereka menjawab bahwasanya siangnya di bulan Dzulhijjah, siangnya di bulan awal 10 di bulan siangnya di awal 10 bulan Dzulhijjah itu lebih dahsyat, lebih utama dibandingkan dengan siangnya bulan Ramadan 10 terakhir tadi. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Jadi siangnya 10 pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih utama dari siangnya 10 terakhir bulan Ramadan. Itu kata beliau. Kemudian 10 terakhir Ramadan malamnya itu lebih utama dari malam 10 bulan Dzulhijjah. Nah, ini sebagaimana keutamaan Dzulhijjah, keutamaan Ramadan. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, lihat siangnya siangnya itu lebih utama bulan Dzulhijjah kata para ulama. Kenapa? Karena amal-amal ini begitu dilipat gandakan. Maka ini jarang diketahui, jarang difahami oleh kita. Kita menyangka bahwa Ramadan inilah yang paling hebat gitu ya. Padahal ada yang lebih dahsyat yaitu bulan Dzulhijjah. Maka bersegeralah sebagaimana kita bersegera di bulan Ramadan amal solehnya. Demikian Bapak Ibu. Kemudian di sini ada jelaskan walladzi yadhhar, dan yang nampak anna sababa fi imtiyaji asyri Dzulhijjah, bahwasanya sebab ya istimewanya bulan 10 hari awal bulan Dzulhijjah lima kani ijtima'i ummahatil ibadati fi, karena ya berkumpulnya induk-induk ibadah pada bulan tersebut ya di bulan Dzulhijjah. Salat jelas ya. Salatnya apa maksudnya? Salat Id, salat biasa ya, termasuk salat Id. Salat Id ini ada di Ramadan, tapi ada juga di Dzulhijjah. Ya. Kemudian wasyam, saum ada kan, saum Arafah minimal. Nanti saum Tarwiyah, saum Arafah atau saum 1 sampai 9 ada di situ. Wasodaqoh juga sodaqoh ada. Wal haji dan haji. Sementara di haji di bulan-bulan yang lain tidak ada. Sementara di Dzulhijjah ini ada haji. Maka inilah berkumpul seluruh amalan. Ramadan tidak ada haji. Ya. Di bulan yang lain nggak ada haji. Tapi di Dzulhijjah ada haji. Di Ramadan ada saum, di Dzulhijjah ada saum. Di bulan-bulan lain ada sholat, di sini ada sholat. Ya. Di bulan lain ada sedekah, di sini pun ada sedekah kurban ya. Masya Allah. Inilah Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, karena berkumpulnya induk-induk ibadah, maka bulan Dzulhijjah ini istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yata'atta dzalika fi ghairihi. Di mana hal yang demikian ini tidak datangnya di bulan yang selain ini di dalam kitab Fathul Bari ya. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita akan lanjutkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu yang berkaitan dengan apa saja amal-amalan yang harus diperbanyak. Karena kita sudah tahu tadi Bapak Ibu ya bahwasanya di bulan Dzulhijjah ini lebih dahsyat daripada Ramadan, maka kita perbanyak ibadah-ibadah. Nah, salah satu di antara yang harus diperbanyak adalah tilawatul Quran. Tilawatul Quran. Ya. Minal mustahabbi qiraatul Qur'ani daiman.
Di antara perkara yang dianjurkan adalah membaca Al-Quran yang terus-menerus. Li'anna hadzal istihbaba, karena anjuran ini yata'akkadu fil ayyamil fadilah. Ini akan semakin bertambah, ya, semakin tegas keutamaannya itu di hari-hari yang diutamakan. Contohnya di bulan Ramadan, ya, contohnya di hari Jumat, ya, contohnya di hari-hari yang lain, dan salah satunya adalah di bulan Dzulhijjah ini. Maka perhatikanlah baca Al-Quran kita di hari-hari 10 Dzulhijjah ini, dan umumnya di bulan Dzulhijjah ini, dan umumnya juga di bulan-bulan yang lain. Demikian. Wa minha al-ashrul awaili min Dzulhijjah. Wa minha al-ashrul awailu min Dzulhijjah. Di antaranya yang hari-hari diutamakan itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Khosotan yauma Arafah. Khususnya pada hari Arafah. Tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Itu. Kenapa kita perlu perhatian terhadap Al-Quran? Kita lihat Bapak Ibu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, lihat, satu huruf dari kitab Allah. Falahu bihi hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dikalikan jadi 10 Bapak Ibu. Lipat gandakan 10 kali lipatnya. La aqulu alif lam mim harfun, dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim saja itu sudah 3 kebaikan, ya kan? Karena 3 huruf. Kali 10 berarti berapa? 30 kebaikan. Allahu Akbar. Lihat. Kalau kita baca satu halaman Bapak Ibu, dikalikan berapa huruf gitu? Dikalikan 10. Masya Allah. Ini di hari biasa. Apalagi di hari-hari yang utama. Apa itu hari utama? Yaitu tadi. Ramadan, demikian pula Dzulhijjah. Maka kita bersegera untuk melakukan tilawatul Quran ini. Ya insya Allah. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya. Dan hadis ini hadis hasan sahih gharib kata beliau, ya. Jadi insya Allah ini hadisnya hadis bisa diterima insya Allah. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, yang pertama kita perhatian dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu setiap huruf yang kita baca itu akan berlipat ganda pahalanya. Dan tidak ada yang berlipat begitu banyak ya melebihi Al-Quran. Maka pertama adalah tilawatul Quran. Ya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, saum jelas ya. Nah, nanti kita bahas tentang saum Arafah dan perbedaannya. Apakah dilihat dari wukuf atau dilihat dari apa tadi? 9, tanggal 9. Kita lihat nanti ya. Likauni min afdhalil ibadati shalihati lati 'alal muslimi an yahrisu 'alaiha li'azami ajriha wa jazili sawabiha. Karena yang namanya saum itu ya di antara ibadah yang paling utama, yang pilih afdal. Ya, amal soleh, ibadah yang baik, yang paling utama, di mana kaum muslimin itu harus semangat untuk melaksanakannya. Li'azami ajriha, begitu besar pahalanya, wa jazili sawabiha, begitu agung pahala-pahala yang didapat ketika melaksanakan saum. Kenapa? Karena saum itu yang menilainya langsung Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Tidak ada yang menilai saum kecuali Allah Rabbul Alamin. Malaikat tidak diberikan wakalah, tidak berikan amanah untuk mencatat pahala saum seseorang hamba. Akan tetapi Allah langsung mencatat saum ini. Maka kita harus perhatian terhadap saum ini. Bismillah insya Allah. Ya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah, beliau saum di 9 bulan Dzulhijjah. Jadi 9 hari maksudnya ya. Bulan Dzulhijjah atau hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Ini saum Arafah. Ada juga yang menafsirkan begitu. Wa yauma Asyura, demikian pula yaumu Asyura. Asyura itu 10 Muharram. Wa salasata ayyamin min kulli syahrin, dan 3 hari di setiap bulan. 3 hari di setiap bulan. Ya, boleh di ayamut tasyrik ya, ayamul bid 13, 14, 15 ya, atau di
bebas hari yang mana, yang penting 3 hari di bulan Ramadan. Wa awwalasnaini minasyahril wal khamis, yaitu juga saum beliau adalah saum Senin Kamis. Ya, inilah saum-saum yang biasa beliau lakukan. Ya, jadi dalam bulan Dzulhijjah ini perhatian tentang saum Dzulhijjah, yaitu saum 9 Dzulhijjah atau saum dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kita lihat bagaimana keterangannya, insya Allah di sini, lihat Bapak Ibu. Para ulama menyampaikan saum terbaik di bulan Dzulhijjah adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Berdasarkan hadis tentang amalan di bulan Dzulhijjah tadi. Betul Ibu Bapak ya, bahwasanya saum tanggal 1 sampai tanggal 9 itu tidak langsung disyariatkan oleh Rasul SAW, bahwasanya saumlah kalian dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Memang tidak. Ya, akan tetapi secara umum amal soleh di situ maka dianjurkan. Sebagaimana tadi kata Nabi Rasul SAW, beliau bersabda, ya, ma min ayamin al amalu sholih fihinna atau fiha tahabu ilallah ta'ala min hadhil ayam. Tidak ada ya hari-hari yang lainnya itu melebihi, yang lebih dicintai oleh Allah Rabbul Alamin dibandingkan dengan 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Nah, maka para ulama menyampaikan karena Nabi menganjurkan amal soleh di awal-awal bulan Dzulhijjah ini, maka saum dari tanggal 1 sampai tanggal 9 menurut para ulama ini adalah dianjurkan dan ini yang terbaik. Demikian. Jika tidak, apabila tidak mampu gitu ya, maka saum Daud. Hari ini saum, besok tidak, besok lagi tidak. Besok lagi apa? Saum. Tidak, saum lagi terus. Atau Senin Kamis. Gitu. Atau saum tanggal 8 dan tanggal 9, Tarwiyah dan Arafah. Atau hanya tanggal 9 saja saum Arafah. Demikian. Kenapa harus perhatian terhadap saum Arafah? Siyamu yaumi Arafah tahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Saum Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Ya. Wasiyamu yaumi Asyura, dan saum Asyura 10 Muharram, ahtasibu 'ala Allahi, yaitu aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, an yukaffira sanata allati qablahu, akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Maka Bapak Ibu semoga muliakan, saum Arafah itu ya adalah apa? Akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang insya Allah. Ya, kita lanjutkan dulu Bapak Ibu tentang saum dulu ya, kita lihat. Ada yang mengatakan bahwa saum dari tanggal 1 bukanlah sunnah. Sebab ada sebuah hadis dari Aisyah yang menyebutkan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaiman fil ashri qattu. Aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 10 hari bulan Dzulhijjah sama sekali. Nabi tidak melaksanakan saum di bulan Dzulhijjah 1 sampai tanggal 9. 10 hari berturut-turut begitu ya. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha. Nah, bagaimana ini? Mengklikkan atau mengkompromikan dalil-dalil yang lain. Ada di antara dalil yang lain, antaranya saum tentang 1 sampai 9 ini adalah riwayat Hafsah. Bahwasanya Nabi SAW melaksanakan saum 9 hari di bulan Dzulhijjah. Sementara di dalam riwayat Aisyah ini, beliau tidak melihat sama sekali Nabi melaksanakan saum. Padahal itu seolah-olah bertentangan. Ya kan? Bertentangan. Bagaimana kita mengkompromikannya? Nah, maka di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan bahwa Nabi SAW meninggalkan saum ketika itu, ya, saum Dzulhijjah menurut Aisyah tadi, padahal beliau suka melakukannya karena khawatir umatnya menganggap saum tersebut wajib. Jadi khawatir saum itu adalah wajib, maka Nabi suka meninggalkan. Aisyah radhiyallahu anha tidak melihat Nabi saum di bulan Dzulhijjah di awal-awal 10 hari awal tadi. Sementara hadis yang lain, ya, Nabi melakukan itu. Begitu. Nah, kan seolah-olah bertentangan. Maka kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang demikian itu khawatir umatnya menganggap ini wajib. Maka Nabi akhirnya apa? Sesekali saum, sesekali tidak. Demikian. Kemudian ada tambahan lagi dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menjelaskan bahwa ada riwayat yang menyebutkan hal yang berbeda dengan riwayat Aisyah di atas. Yaitu riwayat Hafsah. Bahwasanya Nabi melaksanakan saum tersebut. Lantas beliau menyebutkan riwayat Hafsah yang menyatakan bahwa hadis Nabi SAW tidak pernah meninggalkan saum pada 9 hari awal Dzulhijjah. Itu kan satu sisi tidak pernah saum, tapi satu sisi tidak pernah meninggalkan. Ini bagaimana ini? Nah, maka
sebagian ulama menjelaskan bahwa jika ada pertentangan antara perkataan Aisyah yang menyatakan bahwa Nabi SAW tidak pernah saum 9 hari Dzulhijjah dan perkataan Hafsah yang menyatakan bahwa beliau malah tidak pernah meninggalkan saum 9 hari Dzulhijjah, maka yang dimenangkan adalah perkataan yang menetapkan adanya saum 9 hari Dzulhijjah. Artinya apa, Bu? Ada dalam sebuah kaidah kaidah apa? Usul fikih ya, qawaid fikih atau juga apa namanya dalam bab hadis ya. Bahwasanya apa? Al-musbit muqaddamun 'alan nafi. Artinya apa? Yang menetapkan itu didahulukan daripada yang menolak. Jadi kalau ada dua hadis Bapak Ibu ya, yang satu menafikan, menolak, yang satu lagi apa? Menganjurkan atau menetapkan. Yang satu menetapkan, yang satu menolak. Sebagaimana yang ini ya contohnya. Yang satu sisi Nabi selalu saum misalnya ya, tidak pernah meninggalkan, tapi satu sisi Nabi tidak pernah saum. Ini kan bertentangan. Maka para ulama menyampaikan sebuah kaidah al-musbit muqaddamun 'alan nafi. Yang namanya menetapkan itu, ada hadis yang menetapkan itu lebih diutamakan, lebih dikedepankan daripada hadis yang menolak. Ya. Jadi intinya kalau ada dua hadis yang bertentangan, ya, yang satu menolak dan yang satu menganjurkan begitu, maka dahulukan yang menganjurkan. Ini menurut para ulama seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, untuk menjawab apakah disyariatkannya tidak tanggal 1 itu sampai tanggal 9 saum, insya Allah disyariatkan. Kenapa? Karena kata Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, yang demikian itu kalau ada hadis yang bertentangan, maka dahulukan yang menetapkan dan kita apa nama tuh tarjih ya, kita pilih yang menetapkan ya dibanding dengan yang yang menafikan. Yang kedua, kenapa Nabi satu sisi dia tidak pernah saum, beliau tidak saum, satu sisi beliau selalu saum. Maka menjawabnya adalah kata Imam Ibnu Hajar, bahwasanya hal itu agar tidak menyangka umatnya ini adalah itu perkara yang wajib. Ya, demikian Bapak Ibu, semoga dipahami ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang tentang saum Arafah. Apakah berdasarkan wukuf di Arafah atau berdasarkan tanggal atau waktu Bapak Ibu? Lihat kita Bapak Ibu. Para ulama menyatakan bahwa yang dijadikan patokan adalah tanggal bukan wukuf atau tempat. Gimana menjawabnya? Atau bagaimana alasannya? Kita lihat. Alladzi yatarajjahu min kalami jamaahir ahli ilmi. Yang rajih, yang paling unggul, yang paling benar ya di antara perkataan para ulama, ya, kebanyakan para ulama, anna yauma arafata adalah yang disebut yaumu arafah, hari Arafah itu yaitu adalah apa? Alamun ala zaman atau ulima ala zaman. Adalah sebuah nama, ya Arafah itu sebuah nama berdasarkan waktu ala zaman. La al-makan, bukan berdasarkan tempat. Jadi disebut Arafah itu berdasarkan waktu, bukan berdasarkan tempat. Atau bukan berdasarkan amalan. Fahuwa yutlaqu 'alal yaumit tasi. Nah, yaitu apa? Dimutlakan kepada yaum at-tasi, hari ke-9. Min Dzulhijjah, dari Dzulhijjah. Jadi 9 Dzulhijjah. Jadi artinya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, yang disebut Arafah itu adalah 9 Dzulhijjah. Bukan berdasarkan tempat. Ya, tempat misalnya di Mekah ketika wukuf. Lah, Arafah itu adalah berdasarkan apa? Hari ke-9 Dzulhijjah. Kita lihat nanti. Sawa'un wafaqa hadzal yaumu waqafatal hajij bi Arafata am lam yuwafiq. Nah, sama saja apakah hari ini tanggal 9 ini ya di negeri kita misalnya ya itu bertepatan dengan wukufnya para haji di Arafah atau tidak bertepatan. Oh, lihat, ini sudah dijelaskan oleh para ulama di masa-masa yang lalu Bapak Ibu. Jadi yang jadi patokan itu apa? Tanggal. Ketika apa? Ketika kita jauh dari Mekah, ketika kita jauh dari wukuf. Maka yang dijadikan patokan adalah tanggal di tempat kita masing-masing. Imma itu bertepatan dengan wukuf yang ada di Mekah atau berbeda waktunya. Wukuf di Mekah itu misalnya hari Jumat. Di sini di kita tanggal 9 itu hari Sabtu. Maka saum Arafah itu hari Sabtu. Demikian kata para ulama. Kita lihat lagi penjelasan yang lainnya.
Wa qala Ibnu Qudamah berkata fil Mughni di dalam kitab Al-Mughni, fa amma yaumu Arafah, adapun yaumu Arafah, hari Arafah, fa huwa yaumut tasi, adalah hari ke-9. Hari yang ke-9. Berarti tanggal 9 maksudnya. Min Dzulhijjah, yaitu bulan Dzulhijjah. Summiya bidzalika li'anna al-wuqufa bi Arafah fi. Dinamakan yaum Arafah ya karena memang ada wukuf itu di waktu Arafah tanggal seperti itu. Tanggal berapa? Tanggal 9. Wukuf itu tanggal 9. Maka disebut hari Arafah ya. Karena orang-orang yang sedang wukuf saat itu ada di Arafah. Begitu. Maka disebut hari Arafah. Maksudnya apa? Hari yang ke-9 di bulan Dzulhijjah. Demikian. Kita lihat lagi Bapak Ibu. Bagaimana keterangan yang lain. Al-Imam Ar-Razi beliau berkata, I'lam anna al-yawma tsamina min Dzulhijjah yusamma yaumut tarwiyah. Ketahuilah bahwa hari yang ke-8 Dzulhijjah itu disebut hari tarwiyah. Jadi kalau kita kan mulai ke Mina itu kan tanggal 8 ya. Kalau kita haji kan tanggal 8 itu ke Mina. Ini disebut hari tarwiyah Ibu Bapak Ibu. Hari apa? Tarwiyah. Jadi kalau orang haji berarti tanggal 8 ini disebut hari tarwiyah. Kita di sini tanggal 8. Nah, inilah disebut tarwiyahnya gitu Bapak Ibu. Jadi tidak mengikuti tarwiyahnya haji, tapi tarwiyahnya di negeri kita, begitu. Wal yaumut tasi minhu yusamma bi yaumi Arafah. Dan hari yang ke-9 itu dinamakan dengan yaum Arafah. Nah, hari 9 dinamakan hari Arafah, gitu. Kita lanjutkan dulu. An Malikin ikhtalafa nasun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Malik bahwa para sahabat berbeda tentang saum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa saum Arafah sudah dikenal di kalangan para sahabat dan mereka terbiasa untuk puasa atau saum ya saat berdomisili tidak bepergian. Artinya apa Bapak Ibu? Para sahabat sudah mengenal itu saum Arafah itu tanggal berapa? 9 gitu. Sudah diketahui ma'rufan begitu. Ya, kita lihat lagi ya dalil-dalil yang lain atau pendapat-pendapat yang lainnya. Yang kedua Bapak Ibu, alasannya tidak ditemukannya dalil yang mengaitkan saum Arafah dengan wukuf atau sebaliknya. Hal ini dikarenakan kedua jenis ibadah itu disyariatkan secara terpisah dan sendiri-sendiri. Gini Bapak Ibu, ada sebuah kaidah ya dalam fikih gitu ya, dalam ilmu fikih bahwasanya al-hukmu adalah apa? Al-hukmu alaihi hukmun ma qadima alaiha. Al-hukmu alal syakhsin, hukum pada dasar apa? Hukum bagi seseorang itu adalah hukmu ma qadima alaihi, yaitu hukum di mana dia itu berada. Maksudnya gini Bapak Ibu. Contoh nih ya. Misalnya misalnya kita dengan Amerika itu beda waktu berapa jam? 12 jam kurang lebih ya. 12 atau 13, 11 atau 13 jam. 12 jam ya contohnya nih. 12 jam Bapak Ibu. Hari Sabtu ya kan? Hari Sabtu. Kita hari Sabtu. Di apa nama tuh di Saudi, di mana di Amerika itu hari Jumat. Ya kan? Hari Jumat. Kita pergi hari Sabtu ke Amerika hari ternyata nanti di Amerika Sabtu lagi. Ya kan? Kenapa bisa bertemu dengan hari Sabtu lagi ya? Karena memang beda satu hari kan ya. Bisa seperti itu. Contohnya beginilah ya. Kita di Bandung, Pak Ibu. Kita ke Bandung, dari Bandung ke Papua. Papua itu bedanya berapa jam? 2 jam. Ya kan? Beda 2 jam. Kalau kita berangkat jam 4 sore, ya kan? Ya. Nyampe nanti ke Papua itu jam berapa? Harusnya kan jam 6 sore. 2 jam misalnya. Berapa? Nggak tahu saya perjalanannya. Taruhlah 2 jam ya contohnya nih. 3 jam lah. Berarti jam 7 ya. 7 malam nih. Jam 7 sore. Jam 7 malam. Di Papua. Di Papua ternyata berapa? Ternyata di Papua. Karena duluan. Berarti jam berapa ini? 7, 8, 9 ya kan? Jam 9 malam. Ya kan? Begitu. Lihat. Atau sebaliknya. Kita di sini di Papua. Orang Papua berangkat jam 4 sore, ya kan? Berarti sudah sholat duhur, udah sholat asar, ya kan? Di jamak misalnya, contoh. Kemudian dia pergi ke Bandung, ke Jakarta.
ke Bandung 3 jam ya kan? Berarti jam 7 ya. Jam 7 sore. Ya. Harusnya kan jam 7. Ternyata di sini apa tadi ini jam berapa? Dikurangi 2 jam berarti jam 5 sore. Ya. Nah, jam 5 sore. Maka bagaimana seperti ini? Artinya begini Bapak Ibu. Contohlah di sini ya, ini nih yang 4 sore nyampe jam 7 sore kan? Nih, gimana ya? Misalnya gini contohnya Bapak Ibu, saya langsung saja jelaskan ya. Contohnya misalnya gini, kita pergi dari sini ya, sudah berbuka ya kan, sudah buka malam. Ternyata kita pergi ke suatu tempat, satu negeri, satu daerah, satu negara, ternyata di sana masih siang, padahal kita sudah buka. Nah loh, ini gimana ini? Nah gitu maksudnya Bu. Kemudian sholatnya bagaimana? Saumnya seperti apa? Maka kata para ulama, qaidahnya al-hukmu hukmu ma qadima alaiha. Hukumnya yang berlaku adalah hukum di mana dia berada, hukum di mana dia saat itu berada. Artinya kalau kita berada di Kanada misalnya ya, ternyata mundur 1 hari, kita di hari yang sama, hari Sabtu berangkat, ternyata nyampe Kanada hari Sabtu lagi. Ini gimana ini? Sholatnya lagi kacau begini gimana? Nah, maka yang jadi patokan adalah kita berada di tempat itu, maka itulah yang jadi patokan. Gitu maksudnya Ibu, Pak. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini penting. Kenapa? Karena kalau kita mengaitkan dengan waktu yang lain, kalau kita mengaitkan dengan tempat yang lain, itu sangat sulit. Contoh gini, sekarang di Saudi ini jam 1 malam, jam 1 siang Ibu. Ya kan? Jam 1 siang, kita jam 5 sore. Kalau kita patokannya Saudi, ya, maka kita belum sholat asar. Nanti sekarang ada zuhur, gitu kan? Sekarang waktu zuhur, bukan waktu asar. Nanti jam 1 waktu maghrib. Di sana masih zuhur, Ibu, Bapak. Masya Allah, lihat. Nah, jadi artinya apa? Patokan itu ke daerah masing-masing, ke negeri masing-masing, bukan ke negeri yang lain, begitu. Termasuk di sini adalah amalan apa? Amalan saum, amalan id, amalan wukuf, amalan saum Arafah, begitu. Jadi, termasuk di sini saum Arafah. Saum Arafah masuk ke dalam amalan kita, negeri kita, bukan amalan Saudi. Karena kalau amalan Saudi, kita harus mohon maaf ya, ini memang beda pendapatnya, ada di antara sekian juga yang berpendapat, tapi saya sampaikan pribadi begitu, berdasarkan para ulama sampaikan, artinya apa? Kalau kita berdasarkan satu negeri yang lain, maka ini akan menyulitkan kita, menyulitkan yang lainnya, ya kan? Kita sudah malam ternyata masih harus saum, ya kan? Maka masuk masing-masing matla, masing-masing hitungan hilal masing-masing begitu. Walaupun di haji walaupun di Mekah itu sudah wukuf, di kita baru tanggal 9 kita saum Arafah. Kenapa? Karena saum Arafah berdasarkan tanggal, bukan berdasarkan wukuf. Sebagaimana yang tadi dijelaskan. Itu nomor 2. Nomor 3-nya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Saum sunnah pada tanggal 9 Zulhijjah itu sudah disyariatkan jauh sebelum Rasul SAW berhaji dan melaksanakan wukuf. Saum ini menurut banyak riwayat telah mulai disyariatkan sejak tahun 2 Hijriah. Ya, berdasarkan berbarengan dengan saum Ramadan, sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu biasa tanggal 2 Hijriah. Juga saum tanggal 9 Zulhijjah itu disyariatkan 2 Hijriah, tahun 2 Hijriah. Sedangkan wukuf ya, Nabi wukuf, Rasul wukuf itu yang dilakukan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu belum disyariatkan di masa itu. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau ya baru berhaji di tahun 10 Hijriah. Ya kan, haji wada. Beliau itu haji itu sakit 1 kalinya Bapak Ibu. Beliau berhaji itu hanya 1 kali dalam usia dari usianya, beliau itu hanya 1 kali berhaji itu. Di haji terakhir, haji wada. Maka kalau kita patokannya wukuf gitu kan, berarti Rasul SAW ya beliau tidak melaksanakan wukuf saat itu. Demikian. Artinya apa? Berarti patokannya apa? Ke tanggal, ke waktu, bukan ke wukufnya. Kita lanjutkan. Ini penjelasan para ulama. Wa min adillati hadhil mas'alati, di antara dalil-dalil atau petunjuk-petunjuk masalah ini, zahiru qauli Aisyah radhiyallahu anha fi marahu Abdul Razzaq fi musannafi, atau zahirun, bahwasanya di antara dalil-dalil yang tentang masalah ini adalah yang zahir
berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Abdul Razak di dalam musnadnya dari Masruq annahu dakhala huwa wa rajulun ma'ahu ala Aisyah yauma Arafah, bahwasanya Masruq ya dan seorang kawannya lagi berkunjung ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha yauma Arafah, pada hari Arafah. Lihat, pada hari Arafah ya, Masruq dan kawannya berkunjung kepada Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat Aisyatu, maka Aisyah berkata, ya jariyah, wahai pelayan. Ini ke pelayannya ya. Kata Aisyah, khudi lahuma sawiqan, ya. Sebentar. Khudi lahuma sawiqan wa hulyatan falaula anni sa'imatun lazuqtuhu. Datangkanlah makanan untuk kedua orang ini, ya. Seandainya ya aku tidak saum, maka aku pun akan makan makanan itu. Maka kata Masruq dan kawannya ini, atasumina ya ummal mukminin. Lihat. Apakah engkau saum wahai ummul mukminin? Kata Masruq dan kawannya. Apakah engkau melakukan saum wahai ummul mukminin? Wala tadrina la'allahu yaumun nahar. Tidakkah engkau tahu bahwa ini adalah hari nahar? Hari nahar itu hari penyembelihan. Berarti hari ke-10, lihat. Mohon maaf sebentar, saya dicas dulu, ini handphonenya habis. Bentar Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu, di sini Aisyah saum berarti tanggal 9 ya kan menurut beliau. Sementara Masruq berbeda dengan beliau. Beliau meyakini ini tanggal 10. Ini hari nahar, hari penyembelihan gitu. Faqalat, maka Aisyah pun berkata, innaman naharu idza naharal imamu. Disebut nahar itu, disebut hari penyembelihan itu adalah apa? Ketika imam menyembelih, ketika pemimpin menyembelih. Artinya apa? Ketika negara menyembelih, ketika orang-orang menyembelih. Kata imam menyembelih, kami pun menyembelih. Gitu. Wa 'azaman nasu, dan manusia mengagungkannya. Wal fitru idza afsaral imamu wa 'azaman nasu. Dan yang namanya fitri itu, yaumul fitri, ya, hari berbuka, Idul Fitri gitu ya. Ketika apa? Ketika imam, ketika pemimpin berbuka. Ketika pemimpin menyebutkan bahwa ini berbuka begitu. Wa 'azaman nasu, dan manusia itu mengagungkannya. Wa fi riwayatil Baihaqi fi Sunanil Kubra, di dalam riwayat Al-Baihaqi dan di dalam Sunan Kubronya ya, wujudu Syekh Albani, wa jawwada Syekhul Albani, di mana hadis ini dianggap baik gitu ya oleh sanadnya oleh Syekh Albani di dalam silsilah as-shahihah. Beliau mengatakan an-naharu yauman yanharun nas. Bahwasanya disebut nahar itu, hari penyembelihan itu ketika manusia yang lain menyembelih. Wal fitru yauma yuftirun nas. Yang namanya berbuka itu adalah hari manusia semuanya berbuka. Dalam riwayat yang lain Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kata Nabi SAW bahwasanya as-saumu yauma tasumun. Saum itu adalah hari kalian semua itu melaksanakan saum. Artinya berbarengan Bapak Ibu. Khususnya dengan pemimpin begitu. Wal fitru yauma tuftirun, dan yang namanya fitri itu, Idul Fitri itu adalah hari kalian semua jadi Idul Fitri. Wal adha yauma tudahhun, dan yang namanya Idul Adha adalah hari di mana kalian semua beridul adha. Demikian. Jadi artinya patokannya siapa? Patokannya adalah siapa? Pemimpin. Patokannya negeri, patokannya negara, patokannya sebuah daerah, bukan patokannya negeri lain, bukan patokannya negara lain. Ini disebutkan oleh siapa? Para ulama. Ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini alasan yang ketiga. Kita lanjutkan lagi ya sedikit. Kita lanjutkan lagi. Nah, waqad dzakarul Hafidz Ibnu Hajar. Lihat ini pendapat para ulama semua. Sungguh Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau Al-Asqalani menyampaikan di dalam kitabnya Inbaul Qanar bi Abnail Umar sebuah perkataan. Apa perkataannya?
zahiruhu anna hadhil mas'alata, yang nampak bahwasanya masalah ini adalah apa? Kanat mustahiratan indan nas, itu sudah masyhur, sudah biasa, sudah nampak di manusia itu, annaha raji'atun ila ikhtilafil matali, bahwasanya yang namanya menentukan hukum, menentukan saum Arafah, menentukan hilal, menentukan Ramadan, itu kembali kepada apa? Kembali kepada perbedaan matali, perbedaan tempat terbitnya hilal, gitu. Jadi kalau negeri kita hilalnya saat ini, maka itulah yang jadi patokan negeri kita. Kalau Malaysia ternyata hilalnya saat itu, maka itulah yang jadi patokan. Kalau Saudi yang saat ini terlihat hilal, maka itulah yang jadi patokan. Demikian. Maka kembali ila ikhtilafil matali, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kembali kepada perbedaan tempat terbitnya hilal. Ya, ketika berbeda, maka berbeda pula pelaksanaannya. Inilah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, karena mohon maaf ya, di antara bahkan ada yang saya begitu ya, artinya yang ini yang sedikit menyanggah. Saya tidak ingin berdebat saat itu ya, karena memang tidak penting begitu ya saat itu sampaikan gitu ya. Akan tetapi saya saya telepon gitu ya, saya jelaskan bahwasanya yang nampak di sini yang jelas para ulama adalah kembali ila ikhtilafil matali, kepada perbedaan tempat ya terbitnya matla itu tempat terbitnya hilal atau bulan. Amma ma yata'allaqu bil ibadati allati yaf'aluhul muslimun, ya. Adapun yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin fi biladihim, di negeri mereka, fahiya murtabitatun bi ru'yatihim lil hilali la bi ru'yati biladil haramain. Maka ditegaskan ya, yang dilakukan oleh kaum muslimin di negeri mereka, kaum muslimin Indonesia di negeri Indonesia, kaum muslimin Amerika di negeri Amerika, fahiya murtabitatun, maka yang demikian itu kaitannya adalah dikaitkan dengan ru'yah mereka terhadap hilal. Terhadap apa? Hilal. La bi ru'yati biladil haramain. Bukan berarti dikaitkan dengan ru'yahnya negeri haramain, Mekah dan Madinah. Tidak ada kaitannya dengan Mekah dan Madinah. Jadi kaitannya adalah apa? Dengan matla, dengan hilal di negeri masing-masing. Amerika ya Amerika, Inggris ya Inggris, Indonesia yang Indonesia. Ketika mereka menetapkan hilal tanggal 1 saat ini, maka saat itulah berarti berlaku tanggal 1. Tanggal 9 berarti tanggal 9. Tanggal 10 berarti tanggal 10. Tidak berdasarkan perbuatan yang dikaitkan dengan amalan orang lain yang ada di mana? Yang ada di Mekah ya, ketika mereka melakukan haji. Jadi tidak ada kaitannya dengan penanggalan Saudi atau ibadah haji yang lainnya. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, faedahnya hukum itu berlaku di mana kita berada. Kalau kita berada di Amerika, maka hukumnya kita berada di Amerika. Sholat duhurnya sholat duhur menurut Amerika, bukan menurut Saudi, bukan menurut ini, menurut itu. Begitu pula ketika kita saum Arafah, yang jadi patokan adalah negeri kita, bukan negeri orang lain. Ya, demikian. Selanjutnya Bapak Ibu, yang harus diperbanyak dalam Ramadan ini adalah al-iktsaru min zikrillah, memperbanyak zikrullah. Zikrullah, ya. Maksudnya apa? Ya ini takbir, tahlil, tahid. Boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalkan ya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini boleh. Ini namanya zikir mutlak apabila dilakukan 1 sampai tanggal 9. Para sahabat mereka bertakbir di sasar-pasar, diikuti oleh orang lain. Itu namanya zikir mutlak. Tapi kalau nanti zikir muqayyad itu ditentukan waktunya tanggal 10 sampai hari tasyrik. Nah, ini setelah sholat wajib itu kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Atau zikir-zikir yang lain. Allahu Akbar, la ilaha illallah, walhamdulillahi wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dan lain sebagainya. Ya, ini perbanyak zikir atau zikir-zikir yang lain. La ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim.
subhanallah bihamdi, subhanal malikil kudus, dan lain sebagainya. Silahkan banyak berzikir kepada Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Karena zikir itu dilipat gandakan, ringan dalam timbang, ringan dalam ucapan, tapi berat dalam timbangan. Sebagaimana ini sudah dijelaskannya. Yang keempat, Bapak Ibu yang semoga mulakan, al-iktsar min sholatin nawafil, memperbanyak sholat nawafil. Sholat apa? Sholat sunnah. Ya. Kenapa? Karena sholat sunnah ini adalah min afdolil kurbati ilallah ta'ala, di antara ya cara untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, di antara yang paling utama adalah dengan sholat sunnah. Perbanyak sholat rawatib, ya, yang tadinya kita ketinggalan dua, kita lakukan semuanya, ya, minimal qabla subuh, qabla zuhur, ba'da zuhur, pada isya, pada maghrib dan pada isya. Kemudian tahiyatul masjidnya, sholat duhanya. Yang paling ditekankan adalah witir dan tahajud, ya, sholat malam. Sebagaimana kita tekankan di bulan Ramadan, maka kita pun tekankan nanti di mana ini, di bulan Dzulhijjah ini, ya, insya Allah, ya. Kemudian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, satu lagi di sini kurban, ya, jelas, ya, yaitu ibadah apa? Kurban, ya. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Kalau kita mampu, maka kita beribadah kurban yang begitu dekat. Ini hadis amalan yang istimewa yang tidak ada di tempat dan di bulan yang lainnya. Ini adalah hanya di bulan Dzulhijjah ini, masya Allah, ya. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita orang-orang yang bisa mengamalkan amalan-amalan soleh di bulan Ramadan ini, dan khususnya orang yang akan kurban, ya, dari mulai tanggal 1 kemarin kita tidak memotong kuku, memotong rambut dan yang sebagainya, insya Allah. Barakallahu fikum. Demikian mungkin yang bisa disampaikan, benar dari Allah Taala, salah dari saya dan dari setan. Semoga Allah ampuni dan maafkan, ya. Saya kembalikan ke Pak Ahmad, ya, untuk memandu yang selanjutnya. Syukran, faliyatafadhol masykur, Pak. Syukran Ustaz. Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya dipersilakan, mau raise hand, mau bertanya secara langsung atau mau lewat chat. Sepertinya belum ada, Ustaz. Belum ada, alhamdulillah. Ya. Mungkin ini Ustaz, terkait kurban, Ustaz. Kurban itu sebenarnya satu orang satu atau satu keluarga satu, ya, Ustaz, ya. Mungkin mohon penjelasannya juga, Ustaz. Baik, masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Baik, sebagaimana, ya, sahabat pernah menyampaikan bahwasanya mereka para sahabat ini, ya, yudhuna, mereka melaksanakan udhiyah, ya, melaksanakan kurban itu, ya, itu adalah sah satun, ya, artinya tuh satu kambing, ya, untuk satu keluarga. Jadi artinya minimal satu kambing untuk satu keluarga. Adapun ingin 2, ingin 3, ya silakan saja. Artinya itu di atas namakan satu keluarga, tidak atas nama satu per satu. Misalkan atas nama suami, atas nama istri, atas nama anak, ya. Jadi 3 misalnya kurbannya, maka 3 kurban itu adalah atas nama keluarga Pak Ahmad, ya, dan lain-lain. Boleh misalnya atas nama keluarga Pak Ahmad, atas nama keluarga istri, boleh, maksudnya atas nama istri gitu, ya, boleh, silakan. Yang jelas itu adalah semua keluarga insya Allah dapat pahalanya, insya Allah, ya. Demikian Pak, mungkin Pak. Baik, Ustaz. Kemudian untuk larangan bercukur atau potong kuku itu apakah untuk satu keluarga semua, Ustaz, atau yang di atas namakannya saja, Ustaz? Ya. Baiknya adalah semuanya, ya, karena tadi kurbannya itu adalah untuk seluruh keluarga, ya, walaupun yang jadi patokan itu adalah yang atas nama tersebut. Yang jadi yang paling ditekankan adalah orang yang mengatasnamakannya, keluarga Pak Ahmad. Nah, Pak Ahmadnya yang paling ditekankan. Tapi bagusnya adalah seluruh keluarganya
itu pun tidak bersyukur gitu kan ya, karena sama-sama keluarga dalam rangka akan berkurban. Allah, demikian Pak. Baik Ustaz, kelihatannya ada yang raisan Pak Samsudin Abdul Ibrahim, dipersilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sam, sehat Pak? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Ini Ustadz, saya mau bertanya mengenai keutamaan untuk kurban. Apakah lebih utama kita kurban dalam bentuk kambing, sebagaimana Rasulullah berkurban selalu dengan kambing, atau dengan sapi? Karena kalau yang sekarang kan kita lihat, kalau dari kemanfaatannya, orang lebih memilih daging sapi dibanding daging kambing. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya juga untuk amalan di 10 bulan Zulhijjah. Apakah ini berlaku juga untuk orang yang sudah meninggal? Artinya kita ingin beramal soleh atau bersedekah untuk misalkan untuk orang tua. Apakah pahalanya juga akan berlipat ganda bagaimana amalan untuk orang yang masih hidup? Demikian Ustadz. Jazakallahu khair. Jazakumullah khairan ya. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya, ini memang ulama khilaf, berbeda pendapat mana yang utama, unta, sapi atau kambing. Ya, sebagian ulama mengatakan yang utama, sebagaimana Maliki ya, mazhab Maliki mengatakan yang utama adalah syah. Syah itu tadi apa, kambing. Kenapa? Ya karena pertama Nabi Ibrahim ya, mereka atau beliau menyembelih siapa, asalnya itu kan anaknya ya, Nabi Ismail akan disembelih. Ternyata diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor kibas, seekor kambing, tidak oleh unta, tidak oleh sapi. Nah, maka sebagian ulama mengatakan yang paling utama adalah kambing. Itu satu, ya. Nah, kemudian pendapat yang lainnya yang utama itu adalah unta. Gitu. Kemudian sapi, kemudian kambing. Ya. Kenapa? Karena ada hadis sebagaimana hadis tentang sholat Jumat. Orang yang pertama datang sholat Jumat, ya, maka pahalanya apa? Sebagaimana dia berkurban seekor unta, ya kan? Yang kedua, ketika dia datang gitu ke masjid, ya, maka dia seolah-olah kurbannya dengan seekor sapi, pahalanya itu, ya. Ketiga datang seekor kambing. Nah, artinya dari sini jelas jumhur ulama, kebanyakan ulama Syafi'iyah, Hanabilah gitu kan, Hanafiyah mengatakan bahwasanya yang paling utama adalah unta pahalanya. Kenapa? Karena tadi disebutkan pahala yang paling besar yang datang ketika sholat Jumat adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Itu satu. Yang kedua, yang lebih susah adalah yang lebih besar pahalanya. Kebanyakan ya al-ujroh bisa biqadaril masyaqqah. Pahala itu ya itu berdasarkan kesulitan yang dia dapat ganjarannya itu. Jadi semakin sulit untuk dia lakukan, insya Allah semakin besar pahalanya. Gitu. Walaupun tidak setiap ya, ini kaidah ini tidak setiap umum bisa dilakukan. Tapi secara umum, secara global ini bisa diterapkan. Contoh begini Bapak Ibu, ya orang kan untuk kurban sapi itu sampai 25 juta. Sementara kambing cuma berapa? 4 juta, ya kan? Nah, maka mana yang lebih berat? Ya sapi. Berarti mana yang lebih besar pahalanya? Insya Allah sapi. Itu menurut jumhur kebanyakan ulama mengatakan seperti itu. Ya, Allah alam yang saya ambil pendapatnya adalah pendapat jumhur. Ya, yang paling utama adalah apa? Adalah sapi. Apa tadi? Unta, sapi, kemudian kambing, sebagaimana yang tadi dijelaskan tentang pahala sholat Jumat. Kemudian bagaimana kaitannya dengan ibadahnya tadi? Nabi Ibrahim diganti dengan dengan kibas atau dengan kambing. Kemudian Nabi SAW beliau berkurban pun kambing, tidak sapi atau tidak yang lainnya. Ini bagaimana ini ketentuannya sebagai ini? Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini adalah sebagai apa? Sebagai pandangan, sebagai iktibar kepada kita semuanya. Nabi mengajarkan kepada kita yang termudah, begitu. Jadi kalau misalnya Nabi mengorbankan unta, maka kita sulit. Aduh, tidak seperti Nabi. Begitu, Pak. Artinya apa? Artinya berdasarkan yang paling mudah yang dilakukan oleh umat. Maka Allah menggantikan Nabi Ismail dengan kambing. Rasul berkurban dengan kambing. Agar apa? Agar umatnya ya
ketika berkurban ya cukup dengan kambing seperti itu. Artinya apa? Berdiri dia lagi, tidak berdiri. Ya. Udah ribuan kali dikasih tahu kalau makan minum duduk. ini ada yang kebuka mungkin ya ininya. Baik, jadi artinya apa namanya tadi? Halo? Oh ya, kedengaran Pak? Kedengaran Ustaz, kedengaran. Jadi artinya ya Nabi berkorban dengan kambing atau Nabi Ibrahim diganti dengan kambing itu adalah kaitannya agar umatnya mudah berkurban gitu ya. Kalau misalnya dicontohkannya dengan unta itu nanti akan kesulitan umatnya, maka dimudahkan dengan mencontohkan dengan apa? Kambing ya. Jadi demikian wallahualam. Jadi yang terbesar pahalanya menurut jumhur adalah apa tadi? Unta, sapi dan kambing. Ya, adapun Rasul selalu kambing itu adalah mengajarkan kepada umatnya yang termudah, yang mudah untuk dikurbankan yaitu apa? Kambing, maka tidak apa perlu berkecil hati jikalau hanya bisa mengorbankan kambing. Ya, itu mungkin ajaran Nabi kepada kita agar dimudahkan ya segala urusannya ya tidak dipersulit begitu ya. Wallahu a'lam. Demikian mungkin Pak. Baik Ustaz, ada yang raisan lagi? Pak Restu ya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pak Restu, sama ganteng Bapak ya? Oh, Masya Allah. Allah Ustaz, barakallahu fikum. Barakallahu fikum, Pak. Masya Allah. Di begini Ustaz, Ana bertanya satu praktek yang terjadi di panitia kurban ini Ustaz. Pertanyaannya adalah apakah jadi suatu keharusan oleh panitia kurban itu memberikan daging yang harus disiapkan buat para sohibul kurban itu adalah benar-benar daging dari hewan yang dia punya Ustaz. Karena prakteknya kadang-kadang hewan dari daging yang mana aja dikasihin gitu ke dia gitu, sesuai permintaan sohibul kurbannya Ustaz. Nah ini bagaimana ini mensikapi Ustaz? Demikian pertanyaan Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Restu ya. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya yang namanya mustahik atau penerima kurban itu adalah salah satunya boleh kurbannya kan begitu. Kata Nabi SAW, mantoh hadis kepala disebut ba'da salisatu. Obat ya fi baiti min husyain. Fala makan al amul mukbil qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna. Jadi Nabi SAW beliau pernah menyampaikan ya ketika akan berkurban ya maka kulu wa at'imu. Makanlah ya kemudian berikanlah makan. Wadakhiru dan simpanlah karena binasi jahudun fa'aratu antu'inu fiha. Karena dahulu ya itu adalah zamannya zaman paceklik, zaman musim perang. Jadi harus dihabiskan gitu, dibagikan semuanya. Sementara saat ini sudah musim biasa-biasa saja. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, bahwasanya ya seorang mustahik sohibul kurban itu memakan atau mengkonsumsi dari daging yang dia sembelih. Artinya apa? Sepertiga daging yang dia dapatkan ya, sepertiga dari daging yang dia kurbankan maka boleh dia ambil. Ya maksimal sepertiga. Boleh seperempatnya, boleh seperlimanya ya. Tapi maksimal berapa? Sepertiganya. Nah, di sini yang jadi patokan adalah bahwasanya ketika seseorang berkurban ya yang afdol yang lebih bagus adalah justru adalah dari hewannya dia. Jadi hewan kurbannya beliau gitu. Kenapa? Karena gini Pak, mohon maaf ya. Misalnya ada orang yang kurbannya kambing begitu. Tapi minta jatah sohibul kurbannya jadi apa? Sapi. Gitu kan? Nah, ini secara ini berarti dia tidak menikmati hasil dagingnya dia gitu. Jadi tidak menikmati hasil kurbannya dia, ya. Tapi kalau misalnya begini, ada dia menerima misalnya kambing, ya kan, sebagai sohibul kurban. Kemudian ini dibagikanlah boleh gitu ya. Saya dapat jatah enggak? Dibagi oleh siapa misalnya? Oleh masjid. Dapat
misalnya kambing sapi, itu mah silakan saja. Jadi yang penting adalah apa? Yang penting ya jangan langsung ditukarkan bahwasanya ini daging kambing ini atau daging sapi yang ini ditukar dengan sapi yang itu. Ini dihindari begitu. Kenapa? Karena dia berarti mengkonsumsi bukan hasil dari yang dia kurbankan. Walaupun sekali lagi ya, dia boleh menerima kurban dari yang lain kan sebagai hadiah, sebagai apa. Tapi kalau sebagai daging kurbannya, sebagai sahibul kurban, ya dia mendapatkan dari hewan yang dia kurbankan, bukan dari yang lainnya. Maka panitia ya baiknya itu dari awal itu sudah dipisahkan. Ini misalnya sapi ini milik siapa? Ini kan begitu ya. Nah, nanti langsung dipisahkan sepertiganya. Sepertiganya dipisahkan. Ini milik si anu. Nah, agar tidak tercampur dengan daging yang lain. Adapun setelah dipisahkan, sahibul kurbannya, maka boleh nanti saling dicampur-campur. Nah, nanti kan sahibul kurban itu akan mendapatkan daging dari yang lain kan gitu ya. Daging sapi yang lain bisa jadi, atau dari daging kambing, boleh silakan nggak masalah. Tapi kalau dari sisi sahibul kurbannya, dia harus dari hewan yang dia sembelih sebagai menikmati hasil kurban yang dia sembelih, rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu Pak mungkin, wallahu alam Pak. Syukran Ustaz. Afan Pak. Baik Ustaz, ada 2 pertanyaan lagi di chat Ustaz. Saya coba bacakan Ustaz ya. Enggak Pak. Dari Pak Bahtiar Rifai. Bismillah, semoga Allah memberikan keberkahan setiap langkah antum dan keluarga serta kru penyelenggara. Yang mau Anda tanyakan untuk ukuran bobot domba, ada minimalnya kah Ustadz? Secara umur, apakah sudah memenuhi? Syukron. Baik, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, yang tidak diperbolehkan sebagaimana kita sudah pahami adalah 4 cacat ya gitu kan ya. Pertama adalah matanya sebelah, artinya cacat buta ya. Kemudian apalagi pincang. Kemudian apalagi patah kakinya. Kemudian juga berpenyakit. Nah, ini 4 hal yang tidak boleh dikurbankan ya. Jadi tidak sah kurbannya kalau memiliki 4 cacat ini. Adapun ketika tidak sesuai dengan, tidak gemuk begitu ya, tapi kecil gitu, maksudnya kecil tidak kurus, maksudnya tidak kan, kalau kurus itu sampai tulangnya itu kelihatan, saking saking kurusnya. Kata Nabi SAW kan, arbaun la tufid, yang tidak boleh dikorbankan, salah satunya apa? Wal kasiratul lati la tunki, yaitu adalah kurus sampai seolah-olah dia tidak berdaging. Nah, jadi artinya kalau betul-betul kurus, maka kita tidak kurbankan itu. Tapi kalau misalkan hanya sekedar kecil begitu ya, sekedar kecil dalam arti nggak besar begitu ya, tapi secara usia itu memenuhi syarat, kemudian secara penyakit dia tidak berpenyakit, tidak pincang, tidak buta, kemudian dia tidak kurus, maka yang demikian tidak masalah ya. Yang penting tadi, yang penting tidak melanggar syarat-syarat yang tadi disebutkan. Wallahu alam, demikian Pak. Untuk umurnya gimana Ustaz? Umurnya kalau domba itu 1 tahun ke atas. Jadi di bawah 1 tahun maka tidak diperkenan, namanya hewan jaza'ah. Nah, kalau ke atasnya itu namanya musinnah. Musinnah itulah yang layak untuk dikurbankan. Itu kalau domba di atas 1 tahun. Sapi di atas 2 tahun. Unta di atas 4 tahun. Itulah baru layak untuk kurban. Wallah alam. Demikian, Pak. Baik Ustaz. Terakhir Ustaz ya. Dari Pak Eka. Akhir. Bismillah. Assalamualaikum. Izin bertanya juga, ingin memastikan saja, jadi untuk menghidupkan malam di 10 hari awal bulan Zulhijjah itu bukan bagian dari sunnah. Barakallah. Ya, baik. Jadi yang jadi patokan itu kan tadi adalah setiap waktu itu adalah waktu untuk memakmurkan ibadah. Ya. Jadi di antara waktu yang dimakmurkan ibadah yaitu siang ataupun malam. Ya. Adapun iyaul lail atau menghidupkan malam, yaitu pun adalah dianjurkan. Artinya apa? Ya, amal-amalan soleh yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk memakmurkan ya amal-amalan itu ya, maka itu kapanpun bisa, mau siang maupun malam. Jadi khususnya bulan Dzulhijjah ini, mau siang ataupun malam itu silakan untuk dimakmurkan. Jadi sama saja malam dan siangnya memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian mungkin Pak.
Baik Ustaz, sudah tidak ada lagi pertanyaan Ustaz. Alhamdulillah. Afwan Ustadz, Ya, tadi pertanyaan kedua saya belum terjawab Ustadz. Yang mana, Pak? Yang tadi yang bertanya tentang keutamaan amal di 10 hari pertama Zulhijjah. Pertanyaan saya, kalau apakah ini berlaku juga untuk yang orang yang sudah meninggal? Artinya saya ingin bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal. Apakah ini juga memiliki keutamaan sama seperti orang yang masih hidup? Baik, Syukran, barakallahu Ustaz. fiik. Masya Allah. Jadi kaitannya dengan sedekah atau hal-hal yang berwasiat, ya wasiat orang tua dan sebagainya, boleh kita tunaikan atas nama orang tua, ya. Seperti misalnya belum berhaji orang tua, pengen berhaji, nah kita boleh hajikan sebagai anaknya. Demikian pula bersedekah. Ya, salah satu di antara birrul walidain, ya di antara kebaikan kepada orang tua ya oleh anaknya adalah bersedekah. Perbanyak sedekah ya atas nama orang tuanya boleh, tidak masalah insya Allah ya. Akan tapi kalaupun tidak atas nama orang tua pun insya Allah orang tuanya sudah memiliki pahala insya Allah ya. Jadi artinya boleh sedekahkan, bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal, khususnya adalah orang tua ya. Akan tetapi kalau kurban, nah kurban ini kan ibadah yang memang khusus ya, kecuali tadi yang bersangkutan itu pernah berwasiat ingin berkurban tapi belum sempat, nah maka kita berkurban atas nama beliau. Tapi kalau misalkan sudah berlalu 2 tahun 3 tahun dan nggak berwasiat, maka kita, kata Syekh Utsaimin, tidak perlu berkurban atas nama orang tua, cukup atas nama kita saja, insya Allah orang tua itu akan mendapatkan pahalanya, karena yang namanya anak itu pahalanya akan mengalir kepada orang tua ya. Demikian mungkin Pak, wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz. Afwan Pak. baik Ustaz, sepertinya sih sudah tidak ada lagi Ustaz. Cukup Pak, alhamdulillah. Ya sebentar lagi mau Sudah maghrib ya. maghrib ya. Enggak. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan kepada kita kekuatan untuk selalu beramal soleh ya, untuk memperbaiki setiap apa yang kita lalaikan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang-orang yang taat, orang-orang yang selalu berharap ampunan dan rahmatnya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, angkat derajat kita, dan masukkan kita ke dalam surganya yang penuh kenikmatan kelak insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin ya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti Allah pertemukan kita kembali di kesempatan yang lain, dan mudah-mudahan Allah kelak pertemukan kita di surga Firdaus yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz, jazakallah khair atas materinya. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam kajian ini. Kita tutup dengan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Nuhun semuanya Pak, izin pamit. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.